Halo semuanya, perkenalkan saya Grace Natalia. Saya adalah mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari FKIP Universitas Quality. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan modul ajar yang saya susun dengan topik gejala magnet pada kehidupan sehari-hari yang diperuntukkan bagi peserta didik kelas 4 sekolah dasar. Modul ini disusun berdasarkan kurikulum Merdeka dengan mengacu pada capaian pembelajaran IPAS. Modul ajar ini disusun untuk membantu peserta didik memahami salah satu konsep dasar dalam ilmu pengetahuan alam dan sosial, yaitu tentang magnet dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran ini, siswa akan diajak untuk mengenal ciri-ciri magnet, benda yang dapat ditarik magnet, serta contoh penggunaan magnet di sekitar kita. Capaian pembelajaran pada modul ajar ini ialah modul ini disusun berdasarkan capaian pembelajaran fase B kurikulum Merdeka, di mana peserta didik memanfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Pada modul ajar ini, saya menggunakan alokasi waktu jam pelajaran atau JP 2 kali 35 menit. Profil pelajar Pancasila pada modul ini yaitu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Dan yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Tujuan pembelajaran atau TP ialah memahami gejala kemagnetan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian magnet dan sifat-sifatnya. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Dan yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang digunakan pada modul ajar ini yaitu eksperimen sederhana, diskusi kelompok, tanya jawab, dan demonstrasi. Model pembelajaran pada modul ajar ini yaitu discovery learning. Media dan alat yang digunakan ialah media pembelajarannya yaitu video edukatif, kertas LKPD, laptop, dan alat yang digunakan pada modul ajar ini yaitu magnet, benda logam dan non-logam, kertas, dan alat tulis. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan. Guru memberi salam dan menanyakan kabar kepada siswa, kemudian guru menunjuk salah satu siswa untuk membawa doa, dan guru mengabsen kehadiran siswa. Guru membuka pelajaran dengan menayangkan video singkat atau menunjukkan benda-benda magnetik seperti paku, penjepit kertas, dan magnet batang. Kemudian, mengajak siswa mengamati dan bertanya, kenapa ya benda-benda tertentu bisa tertarik oleh magnet? Dan yang kedua yaitu kegiatan inti. Siswa diajak berdiskusi mengenai sifat-sifat magnet, menarik benda tertentu seperti benda logam memiliki kutub utara dan selatan, serta dapat menembus benda tipis seperti alas kertas ataupun plastik. Dan yang kedua, dilanjutkan dengan kegiatan eksperimen sederhana, yaitu menguji benda di sekitar mereka yang bisa ditarik oleh magnet seperti koin, kayu, uang logam, sendok, botol plastik, daun kering, dan kertas. Dan yang ketiga, siswa kemudian diminta mengerjakan kertas lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk mencatat hasil percobaan. Ikut lembar kerja peserta didik atau LKPD digunakan untuk membantu siswa kelas 4 SD memahami gejala magnet dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan percobaan sederhana, siswa diajak untuk mengamati berbagai benda di sekitar mereka, seperti koin, kayu, sendok, dan lainnya. Lalu menguji apakah benda tersebut dapat ditarik oleh magnet
Dengan menggunakan alat bantu berupa magnet, siswa dapat secara langsung melihat perbedaan antara benda yang bersifat magnetis dan tidak magnetis. Dalam LKPD ini, siswa mencatat hasil pengamatan mereka ke dalam tabel, mencakup nama benda, jenis bahan atau logam atau non-logam, dan ketertarikan terhadap magnet. Proses ini melatih keterampilan berpikir kritis dan pengamatan ilmiah siswa. Setelah percobaan selesai, siswa diminta menuliskan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh, sehingga mereka dapat memahami bahwa tidak semua logam tertarik magnet dan hanya bahan yang tertentu yang memiliki sifat magnetis. Dan yang ketiga, kegiatan penutup. Yang pertama, siswa menyimpulkan materi hari ini bersama guru. Dan yang kedua, guru memberikan refleksi dan evaluasi dengan pertanyaan, misalnya, apa saja benda di rumahmu yang menggunakan magnet? Dan yang ketiga, guru menugaskan siswa untuk membuat laporan sederhana tentang penggunaan magnet di rumah sebagai evaluasi pembelajaran hari ini. Dan tahap yang terakhir yaitu asesmen dan refleksi. Penilaian dilakukan melalui 3 aspek, yaitu yang pertama, penilaian pengetahuan. Berdasarkan jawaban siswa pada LKPD dan tes singkat. Dan yang kedua, penilaian keterampilan dilihat dari kegiatan eksperimen dan pengamatan siswa. Dan yang ketiga, penilaian sikap seperti keaktifan siswa, rasa ingin tahu siswa, dan kerjasama antara kelompok. Refleksi dilakukan dengan pertanyaan terbuka agar siswa mampu berpikir kritis dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Pengayaan pada modul ajar ini yaitu bertujuan untuk memberikan tantangan tambahan bagi siswa yang sudah menguasai materi dasar. Kegiatan pengayaannya ialah yaitu proyek mini, yaitu membuat alat dengan magnet. Siswa diminta membuat alat sederhana yang memanfaatkan magnet, misalnya mainan dari magnet atau alat pencari logam kecil. Dan yang kedua yaitu refleksi peserta didik, bertujuan untuk membantu siswa menilai kembali apa yang telah mereka pelajari dan rasakan. Pertanyaan reflektif pada modul ajar ini yaitu yang pertama, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang magnet? Dan yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang kegiatan percobaan menggunakan magnet? Cara pelaksanaannya yaitu guru bisa meminta siswa menjawab secara tertulis di akhir pengajaran dan pelajaran atau diskusi terbuka dalam kelas. Demikianlah presentasi modul ajar saya dengan judul Gejala Magnet pada Kehidupan Sehari-hari. Saya berharap modul ajar ini dapat menjadi salah satu sarana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa, guru-guru, dan para peserta didik lainnya. Terima kasih.